Secara etimologi, lafaz Al-Quran berasal dari fi'il qoro'a yang mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan kiro'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti kiro'ah, yaitu masdar atau infinitif. Dari kata koro, kiroatan, Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam As-Suyuti, Quran adalah isma alam goiru musitak, atau dalam kata lain nama sesuatu yang tidak ada asal katanya. Merupakan nama khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Taurat dan Injil yang juga tidak ada asal katanya. Jika Quran berasal dari kata qoro'a, berarti setiap yang dibaca dapat dinamai Quran. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukil kepada kita secara mutawatir serta dinilai beribadah ketika membacanya. Lalu kemudian sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi petanda dimulainya kenabian Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, keagamaan yang sedang terjadi. Sejarah Al-Quran juga terbagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut juga dengan ayat Al-Makkiyah, sementara periode Madinah disebut juga ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Nama-nama Al-Quran disebutkan dalam kitab Khazinatul Asror karya Syekh Syahid Muhammad Haqi An-Nazili menjelaskan bahwasannya Al-Quran memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini telah dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fil Ulum Al-Quran karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Abu Al-Ma'ali, Uzaizin ibnu Abdul Malik atau yang lebih dikenal dengan nama Saizallah. Jika diuraikan, maka nama-nama Al-Quran tersebut adalah yang pertama yaitu kitab. Nama Al-Quran yang pertama Alkitab karena di dalamnya terkumpul dalam dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu dan akbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun atau al-jamu. Yang kedua adalah Mubin. Penamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran adalah memperjelas yang hak dan yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah Quran. Dinamakan dengan nama Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada Karim. Al-Quran diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada juga namanya Kalam, dinamakan dengan Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang yang mendengar untayan ayat-ayatnya. Lalu ada An-Nur. Al-Quran dinamakan dengan Al-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara halal dan haram. Ketujuh ada Huda, dinamakan dengan Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntut umat manusia ke jalan yang lebih benar, atau Al-Haq. Kemudian ada Rahmah. Al-Quran dikenal dengan nama Al-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat Islam. Lalu ada Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara hak dan yang batil. Yang ke-10 adalah Asy-Syifa. Nama Al-Quran berikutnya adalah Al-Syifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dan dengki, serta juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Kemudian ada cara Allah menurunkan Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, dari Tuhan ke lauh Al-Mahfuz, maksud saya, turunnya Al-Quran ke lauh Al-Mahfuz dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. Lalu kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat dengan firman-Nya dalam surah Al-Dukhan ayat 3 dan surah Al-Qadar ayat 1. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Surat Al-Dukhan ayat 3. Lalu terakhir, Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara Jibril pada malam Qadar. Al-Zakashi mengatakan dalam Al-Bukhran fil Ulum Al-Quran, ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Kemudian fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada Al-Furqan, yaitu pemisah. Fungsi Al-Quran menjadi pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada juga Al-Asyifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Kemudian ada Al-Mauizah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau di masa setelahnya.